Oke, buat Anda sekarang saya ajak kembali, ngobrol bersama dengan Bung Rocky, tapi ini kebetulan nggak di mobil nih, tetap aja tapi tetap di jalan. Jadi Bung Rocky lagi muter, ke mana-mana begitu ya, kebetulan lagi di kampung halamannya Pak Jokowi, dan saya juga Jokowi. senang tuh melihat antusiasme dari mahasiswa di UNS gitu. Karena saya tahu belum lama ini di UNS itu kan juga ada peristiwa yang menarik, bagaimana rektornya, yang rektor terpilih, itu karena tidak disetujui oleh dia, bukan jagoan dari, menterinya atau dalam ini jagoan presiden, kan kemudian dibatalkan ya pemilihannya, itu kan rame. Jadi saya agak kaget kemarin ketika Anda, masuk UNS, apakah bisa masuk nih, ternyata Anda bisa masuk. Dan ini kaitannya saya pingin juga ngomongin masih soal edisi Solo, tadi ada singgung soal Pak Jokowi kan tadi kemarin ketika ditanya wartawan soal Kaisang, urusannya ya sebagai orang tua kan kalau dia sudah menikah itu udah tanggung jawab saya, udah nggak selesai, dia bertanggung jawab sendiri. Tapi sebagai orang tua saya, juga ya tugasnya memberi restu saja gitu kan, ini semacam permissiveness atau semacam apa ya, Iya, iya. pemberian dari Pak Jokowi bahwa dia merestui Kaisang. Ini dua-dua hal ini saya ingin bicarakan, dan kita akan bicara soal politik dinasti. Mengapa sih selalu kita persoalkan gitu, Bung Rob? Ya, kasus Kaisang itu jadi menarik karena ini Depok. Depok itu jauh dari Solo, tetapi mau diinvestasikan ke situ Kaisang. Lalu kita berpikir Kaisang itu punya pengenalan apa terhadap Depok itu. Kalau kita anggap bahwa Depok itu semacam distrik, nah pemimpin di Depok itu harus dikenal dari tetangga ke tetangga di dalam pergaulan real, bukan sekedar pergaulan di tingkat wacana bahwa Kaisang adalah tokoh, iya. Tetapi kita mau urus Depok itu dengan pengetahuan real. Sama seperti Gibran mengurus Solo, oke. Ada problem di situ, tapi dia mengerti seluruh Solo tuh. Kaisang tentu buta huruf terhadap Solo, tapi tentu tim suksesnya akan bilang itu kan gampang, itu tinggal diubah aja headline-nya lalu Kaisang masuk di situ. Ini juga adalah teknik untuk investasi yang sifatnya dipaksakan. Dan itu yang terlihat begitu kita tahu bahwa Pak Jokowi ternyata memang menginginkan Kaisang di situ. Lalu timbul pertanyaan kenapa Kaisang harus ada di situ, dan mungkin dianggap itu ada PDIP di situ. Oh iya, tapi itu juga wilayah PKS misalnya. Tapi udahlah, kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi mewacanakan itu. Dia udah dewasa, oh ya tentu. Dan karena itu dia nggak bisa campur tangan lagi. Tetapi pada saat yang sama Jokowi memberi kesan bahwa dia mengendorse Kaisang di situ kan. Jadi problem kita secara etis, Jokowi adalah ayahnya Kaisang. Jokowi masih punya peralatan untuk mengendalikan partai-partai untuk mendukung Kaisang. Nah, Kaisang tentu sebagai anak muda merasa dia perlu investasi dari awal. Itu nggak ada soal. Yang jadi soal selalu kenapa Pak Jokowi harus bersifat apologetik atau bahkan permissiveness terhadap dinasti dia tuh. Kalau dinasti itu bermutu, maka apapun orang persoalkan itu, sama orang persoalkan dinasti Kennedy, nggak ada soal mau dinasti nggak dinasti, memang dia bermutu. Keluarga itu memang didesain untuk masuk di dalam politik elit Amerika, tetapi dengan kekuatan sendiri, bukan dengan cawe-cawe itu. Dan memang fasilitas yang ada di Amerika memungkinkan semua orang itu punya mimpinya sendiri. Dan kita ingin tiru itu, tapi bukan dinasti yang diatur oleh konglomerat, dinasti yang diatur oleh oligarki yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dari DPR tingkat saat, dari DPR RI sampai DPRD Depok misalnya kan. Jadi bagian-bagian ini yang kita anggap bagian buruk dari politik dinasti, yaitu memaksakan kendati kapasitas tidak cukup. Itu intinya. Kita nggak mungkin pasang tema yang sama dengan dinasti Kennedy. Semua anggota politik kan Kennedy itu berpuluh-puluh tahun dididik di dalam tradisi bahwa mereka memang punya kapasitas. Nah itu intinya. Jadi inti dari dinasti punya kapasitas apa enggak. Kalau nggak punya kapasitas lalu didorong-dorong, itu artinya dinasti yang sifatnya manipulatif, bukan dinasti dalam pengertian yang real seperti dinasti-dinasti di Eropa maupun di Ya, Amerika. ya kan kenapa kita persoalkan? Saya kira ada beberapa persoalan. Satu, dari sisi partai pengusungnya juga ya, yang pertama kali menyatakan itu adalah PSI, dan sebenarnya ini nggak masuk akal karena PSI itu di Depok hanya satu kursi, jadi dia nggak mungkin, tidak mungkin dia mengusung Kaisang gitu. Tapi kemudian yang menarik, terjadi perebutan antara Gerindra dengan PDIP gitu ya. PDIP sejak awal ini paling sirik ini dengan PSI, dan nganggap ini partai kecil tapi kerjanya jadi pengganggu saja gitu. Katanya kalau Kaisang mau maju ya harusnya lewat PDIP karena bapaknya kan juga kan PDIP, kakaknya begitu, kakak iparnya juga PDIP. Sementara Gerindra
juga menyatakan karena kursinya sama-sama besar nih Gerindra dan PDIP sama-sama 10 kursi di bawah PKS yang 12 kursi Bung Rocky. Dan ini kita kemudian melihat nah ini udah mulai makin atau kalau ketika PDIP dan Gerindra ikut-ikutan mendorong Kaisang berarti ini bagian dari paket untuk perebutan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kan gitu. Kan pemimpin lokal itu harus ditapis secara lokal tuh. Kan orang ingin tahu ini kemampuan memimpinnya apa, bukan karena didukung oleh partai besar. Kalau begitu orang yang nggak punya kapasitas kalau didukung partai besar bisa jadi dong. Ini kan soal leader, soal kapasitas pemimpin yang memang harus fit in dengan dukungan politik. Tapi dia sendiri harus punya kapasitas. Kan itu intinya kan. Jadi bergabunglah misalnya 10 partai lalu jadi itu. Tapi yang dipilih adalah orang yang betul-betul tidak under capacity untuk memimpin. Tapi karena dipaksakan demi mendulang suara atau demi dapat simpati dari Presiden Jokowi itu kan jadi palsu tuh. Nah, Kaisang juga bisa jadi pemimpin yang palsu karena dia mungkin sadar bahwa di Depok ada tokoh PDIP yang lebih bermutu, ada tokoh PKS yang lebih bermutu, kenapa dia mesti masuk di situ? Kaisang juga mesti diberitahu bahwa jejak dia itu masih panjang tuh. Jangan dia investasikan sesuatu yang justru akan dianggap bahwa itu hanya demi menyelamatkan dinasti Pak Jokowi. Itu buruk nanti di kemudian hari. Bayangkan misalnya Pak Jokowi nggak memerintah lagi, lalu orang mulai persoalkan proses pemilihan Kaisang hari ini yang diusulkan atas dasar rekayasa. Karena buruk juga buat dia sebagai anak muda. Jadi kita mau lihat sebetulnya politik dinasti itu nggak ada soal, tetapi dengan kapasitas yang terukur dan kapasitas yang memang secara real ada, bukan kapasitas yang dibangun oleh lembaga survei atau kapasitas yang diajukan di atas satu spanduk doang tuh atau baliho. Itu modeling yang buruk untuk memberi sinyal bahwa pemimpin harus ditapis dari awal, dari bawah, dan dalam kapasitas yang memungkinkan, bukan kapasitas yang dipaksakan atau kapasitas yang diasuransikan pada kapasitas yang lain. Ya, nah Anda tadi menyebut sebagai pemimpin drop-dropan gitu. Saya jadi teringat ini pola yang sama ini kan banyak terjadi untuk kepala daerah di masa Orde Baru ya. Bung Rocky terutama pada waktu itu kalangan militer yang dia bisa jadi bupati di mana saja. Tetapi itu pun sebenarnya mereka itu punya syarat-syarat tertentu. Kalau dulu kan kita tahu ya untuk menjadi bupati itu minimal dia letkol, komandan kodim atau kolonel untuk wilayah-wilayah yang cukup besar gitu. Jadi artinya dia setidaknya punya track record kepemimpinan. Dia pernah menjadi kepala distrik militer itu kan artinya dia punya kapasitas untuk memimpin gitu. Sementara Kaisang kan kita lihat dia tidak pernah terlibat dalam peristiwa politik, dia juga bisnisnya pun juga baru bisnis meskipun tiba-tiba orang malah curiga ketika bisnisnya menggelembung sangat besar begitu. Dan kemudian dia juga sama sekali tidak kenal wilayah Depok begitu. Jadi apa dong gitu? Ternyata pemilihan di Orde Baru yang drop-dropan jauh lebih bagus dibandingkan dengan sekarang. Iya, itu PSI tiba-tiba mengusulkan Kaisang misalnya. Ya basisnya apa? Dasarnya apa? Ya karena dia anak presiden, pasti karena anak presiden itu aja kan. Supaya PSI partai apa ya sampai lupa pula gue nama. Partai Solidaritas. Ya, solidaritas yang punya di kepala saya itu Grace Natali, Ade Armando, Guntur Romli segala macam itu. Kan ini orang-orang yang bisa menapi sebetulnya. Kalau saya pikir ngapain Ade atau Guntur atau Grace Natali itu waktu mereka ngumpul di meja itu dan membicarakan Kaisang apa yang ada di kepalanya tuh. Oh, gampang, bukan menguji kapasitasnya tapi untuk dapat cocktail effect dari Kaisang di Depok dan PSI dapat tambahan kursi. Kan itu buruk kan. Karena orang tahu dari awal PSI didesain, saya ikut membantu merumuskan ideologinya demi masa depan politik anak-anak muda ini bersih, jujur, tajam, akademis. Sekarang itu PSI juga jadi tempat tukar tambah doang. Jadi keranjang yang nggak ada isinya sebetulnya tuh, tinggal siapa yang mau isi keranjang itu kan. Jadi bagian-bagian ini juga memperburuk cara kita melihat partai itu. Dari awal PSI akhirnya jadi partai recehan yang terima hal-hal recehan dan tukar tambah recehan. Itu dasarnya tuh. Padahal menyebutkan bunga mawar itu lambang keadilan, lambang partai sosialis atau tradisi sosialisme di Eropa itu, dan itu ada kejujuran, ada etik di segenggam mawar itu. Jadi buat apa ada partai yang mempromosikan hal-hal yang filosofi kuat, etika secara etis juga bermutu, tetapi dalam praktek politik ada dagang sapi dan sapi lumpuh pula yang didagangin kan. Kalau bilang bebek lumpuh nanti orang marah lagi tuh. Atau bilang banteng lumpuh orang marah. Sebetulnya sapi lumpuh tuh. Jadi sebetulnya sinyal itu memperburuk citra partai-partai dan bahkan partai anak muda menjadi partai yang karatan sebetulnya tuh.
Jadi ngeri ya kita. Tadi kita ngomong, kalau tadi pagi kita membahas pembusukan di level atas, sekarang pembusukan di level bawah kan gitu. Karena kalau kita ngomongin tingkat 2 itu kan udah level bawah, lebih urusannya sama grassroots gitu. Ya itu tetap dilihat misalnya kalau kita berpikir agak tajam, oh Depok itu potensial untuk jadi kadrun. Oleh karena itu kita masukkan Kaisang di situ. Kaisang ngerti nggak apa yang namanya politik kadrun? Hmm. Tentu PSI ngerti ke politik kadrun karena mereka bermusuhan sejak zaman Ahok. Tetapi ini kan balas dendam yang konyol, yang membuat justru PSI jadi partai yang tukang timbun dendam aja tuh. Jadi apa perspektif PSI ke masa depan soal lingkungan, soal kesetaraan gender, soal anti korupsi segala macam, soal-soal yang menyangkut nilai itu kan nggak ada kan. Jadi mengucapkan Kaisang sebagai calon di DPR Depok itu bukan sekedar nama Kaisang, tapi wali kota bukan DPR, wali kota Depok. wali kota Depok. Iya. Itu bukan sekedar nama Kaisang, tapi di belakang nama Kaisang ada Jokowi, di belakang nama Jokowi ada oligarki, di belakang nama oligarki ada persekongkolan. Jadi itu genealoginya. Nah PSI apa nggak paham itu? Padahal sebetulnya PSI mesti juga itu. Nah kalau PSI tidak paham itu artinya PSI bagian dari pembusukan itu, bagian dari layar-layar di belakang itu yang diatur oleh satu dua orang pemodal doang. Jadi ini partai yang akan jadi partai pengusung kebusukan sebetulnya. Jadi begitu kan? Ya, oke. Tapi kalau balik lagi ke politik dinasti, karena kata Anda boleh loh, itu di negara Barat juga boleh, dan di Indonesia juga sebenarnya kan itu terjadi ya. Kalau kita melihat misalnya Ibu Megawati dengan Puan atau Pak SBY dengan AHY, terus siapa lagi ya? Ya saya kira itu ya sementara yang kita contoh yang paling, dan sekarang kemudian dengan Pak Jokowi dengan Kaisang dan dengan Gibran dan dengan Bobi gitu. Jadi apa dong yang membedakan mereka ini? Ibu Megawati dengan Puan itu basisnya buat mengedarkan kembali atau meneruskan cara berpikir Soekarno. Puan tentu kewalahan, tetapi tetap orang nggak bisa lepaskan Puan dari keinginan partai supaya pikiran Bung Karno itu tetap terwariskan tuh. Kan nggak mungkin pikiran Bung Karno itu diwariskan pada Sandi, kan nggak bisa itu. Walaupun Sandi dianggap lebih mampu misalnya secara internasional, tetapi sudah ada satu pakem di situ, satu garis buat Puan adalah warisan, harus mewarisi pikiran Bung Karno. Demikian juga AHY. AHY sistem dalam Partai Demokrat memungkinkan AHY itu tumbuh sebagai kader dalam Partai Demokrat, lalu diuji di dalam pilkada, diuji dalam tempat-tempat yang lain. Tetapi kalau soal Kaisang itu, tiba-tiba kita lihat kok ada ada di Depok itu, dan itu artinya memanfaatkan kapasitas presiden. Nah, kalau kita bandingkan, ada dinasti di dalam Nasdem juga ada dinasti anaknya Pak Surya Paloh, di dalam PAN juga ada dinasti itu. Tetapi yang kita maksud bukan dinasti yang internalnya udah selesai. Ini dinasti yang dipaksakan melalui lembaga survei dan diajukan dengan cara yang sangat rekayasa tuh. Ya akhirnya pasti ada dinasti di situ, tapi dia dididik di dalam partainya untuk memimpin. Nah Kaisang memimpin apa? Kan itu masalahnya kan. Jadi tidak didesain untuk memimpin, tetapi karena kepentingan menyelamatkan dinasti maka diajukan dia sebagai calon tuh. Puan tentu didesain di dalam partainya sendiri untuk belajar kepemimpinan. Jadi itu bedanya tuh. Jadi kalau Pak Jokowi punya partai, ya udah lakukan aja pembinaan Kaisang 5 tahun ke depan, diajukan, lalu orang melihat oh Kaisang tumbuh dengan kapasitas yang otentik. Nah itu intinya tuh. Ya, ya. Puan adalah kapasitas yang otentik. Belum nyampe, oke, nggak nyampe, tapi dia otentik, dididik di dalam tradisi Soekarnoisme itu. Demokrat ada AHY, mungkin juga belum nyampe tuh secara maksimal untuk memimpin, tapi dia dididik untuk memimpin partai, kan itu intinya kan. Jadi kaderisasinya jalan. Itu dasarnya itu aja. Dan kalau Pak Jokowi ini mau nggak mau orang akan melihat aji mumpung ketika dia masih jadi presiden. Begitu yang saya kira ya. Ya kira-kira itu kesimpulannya, itu aji mumpung bener tuh. Dan itu yang kita anggap kok politik aji mumpung juga diaji mumpungi oleh PSI. Tentu PSI mau bilang ya udahlah nggak usah ngoceh-ngoceh, yang penting nama kita tetap beredar sebagai partai. Iya, tapi orang PSI boleh dapat elektabilitas di situ dengan nebeng pada Kaisang, tetapi etiknya runtuh kan, kropos juga mentalnya kan. Ya boleh aja partai itu dapat kader di situ, tapi orang akan anggap iya Anda dapat dengan cara yang dangkal, kira-kira itu nebeng supaya dapat kan, mesti Anda di depan dong tuh. Tapi udah nggak mungkin di depan karena dianggap ya PS itu ya partai yang tergantung koceknya atau tipis tebalnya amplop oligarki kan, itu aja. Dia udah terbentuk citra
PSI itu adalah partai yang nunggu amplop itu. Yes, oke. Dan kali ini amplopnya diharapkan tebal ya, karena ini langsung dari presiden, karena anak presiden yang Iya akan. kan. Jadi sayang juga Kaisang juga akhirnya jadi mainannya PSI itu intinya kan Betul. hanya untuk dapat amplop itu. Ya. Kita mengingatkan itu ya, karena saya kira kita tidak akan menghalangi ambisi Kaisang untuk masuk juga ke dunia politik, meskipun dulu Pak Jokowi perlu kita ingatkan ngomong bahwa anak-anaknya tidak ada yang tertarik dengan politik begitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada Gibran. Tapi orang kan bisa berubah pikiran. Tetapi tentu saja harus ada apanya ya, kaderisasinya, ada semacam apa tahapan-tahapan yang harus lebih matang, karena dari seorang kepala daerah itu tentu saja penting untuk dilakukan hal semacam itu ya. Bung Rocky tadi saya nyebut zaman Orde Baru pun itu minimal komandan kodim kalau mau jadi kepala daerah itu gitu. Iya, pengetahuan itu penting dan kapasitas intelektual atau kemampuan diri sendiri harus mampu dia uji dirinya sendiri itu. Yes. Nah, itu di dalam tradisi militer begitu udah kolonel udah pasti punya kemampuan memimpin teritorial pada zaman Pak Harto. Jadi sebetulnya meritokrasi yang bagus ya zaman Pak Harto karena ada filter di situ tuh yang memungkinkan seorang tumbuh. Dan semua gubernur Pak Harto itu pinter lah. Nggak, walaupun ditunjuk tapi memang dia punya kapasitas sampai tingkat bupati itu terlihat bahwa dia memang dimaksudkan untuk pengendalian stabilitas dari pusat, tetapi kapasitasnya ada, kira-kira itu tuh. Jadi pembicaraan hari ini itu bukan untuk melecehkan seorang yang berupaya untuk jadi politisi, Kaisang atau Gibran segala macam. Saya justru ingin memberi perhatian pada anak-anak muda ini supaya perlahan-lahan investasikan etika politik itu buat bagi Kaisang, bagi Gibran datang ke tempat saya dan kita bicara tentang etika politik dan dia paham itu juga teman-teman yang lain yang anak-anak muda yang jangan asal nebeng aja itu karena Anda semua itu akan dimanfaatkan oleh partai-partai busuk. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan kita bersihkan kebusukan itu dengan 0% ya. Ya, selalu begitu. Yes. Thank you Bung Rocky.